إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى أهل بيته وأزواجه وذرياته وأصحابه شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من أرواح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأسلنا وفروعنا والمنتسبين إلينا أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Bercerita Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kama fi Mishkatil Masabi', sebagaimana yang diterangkan dalam kitab Mishkatul Sabi'. Annahu, sesungguhnya Abi Hurairah radhiyallahu an qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah dawuh, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil akhirah. Man nafasa, siapa yang menghilangkan, an mu'minin, dari seorang mukmin, menghilangkan kurbatan, satu kesusahan, min kurabid dunya, dari kesusahan dunia, nafasallahu anhu, maka Allah hilangkan bagi orang itu kurbatan, kesulitan, min kurabil akhirah, dari beberapa kesulitan akhirat. Artinya begini, man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya, barang siapa yang menghilangkan kesusahannya orang mukmin dari sebagian kesusahan dunia, misalkan membantu kesusahannya. Ada orang susah karena anaknya sakit, tak punya biaya, sampean bantu dengan cara apa saja. Yang punya biaya sampean bantu dengan biaya, yang punya tenaga sampean bantu dengan tenaga, yang punya pikiran sampean bisa bantu dengan mencari solusinya, bantu dengan pikiran sampean. Sehingga orang yang susah ini setidak-tidaknya merasa
terkurangi bebannya. Ini beban-beban di dunia. Orang yang kelaparan sampean bantu. Kalau sampean punya beras, sampean kasih beras. Ini termasuk man nafasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Tak punya beras, sampean bantu dengan uang. Punya 6.000, 5.000 sampean kasih, mungkin bisa bantu beras setengah kilo. Sehingga dengan beras itu sebentar lagi dia tidak merasa lapar. Tidak ada kesusahan pada dirinya. Nah, macam-macam kesusahan-kesusahan seperti itu kalau kita bisa menghilangkannya, atau setidak-tidaknya kita bisa meringankan dari saudara kita yang mukmin, ini dijamin oleh Allah, nafasallahu anhu kurbatan min kurabid dunya. Allah Ta'ala nanti akan menghilangkan kesulitan-kesulitan kita di akhirat. Kalau sama sekali kita tidak bisa menghilangkan, minimal kita bisa membantu. Minimal kita bisa membantu, meringankan. Nah, nanti kesulitan kita di akhirat oleh Allah sekalipun tidak dihilangkan, tapi Allah masih meringankan. Siapa tahu dengan hanya bisa meringankan, sampean kelak di akhirat bisa dihilangkan dari kesulitan akhirat. Karena masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi orang yang menafkahkan, ya, seperti yang sudah dicontohkan tadi, memberikan bantuan, itu kan termasuk menafkahkan, ya, berupa bantuan. Nah, itu Allah lipat gandakan pahalanya sampai 700 lipat ganda, dan itu pun masih akan dilipat gandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi untuk orang yang dikehendaki oleh Allah. Jadi jelas, ya, man nafasa mu'minin kurbatan min kurabid dunya, ya. Barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, ya, dari kesusahan dunia. Kesusahan dunia macam-macam, ya. Mohon pada kepatihan, ya, sampai tak bisa membantu dengan harta, bisa bantu dengan tenaga. Beda saya nya pakai telesek, beda saya ngaleko purna, itu semua termasuk bentuk meringankan. Kalau tidak bisa menghilangkan, kita ringankan bebannya orang yang punya kesusahan karena kematian. Tapi ini kalau di desa-desa masih jalan, masih berlaku. Kalau di kota-kota ini sudah semuanya pada beli. Semuanya ujung-ujungnya adalah uang. Kuburannya saja membeli. Siapa yang mau tenaga-tenaga orang kota, semuanya dipertimbangkan dengan uang. Tapi alhamdulillah kita hidup di desa, ya, ini keuntungannya. Saling membantu, saling menolong. Tak bisa sama sekali menghilangkan, setidak-tidaknya masih bisa meringankan. Yang bisa meringankan kelak di akhirat, Allah juga akan meringankan. Itu maksudnya hadis Nabi yang diceritakan oleh Imam Muslim, ya, yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, sebagaimana diterangkan dalam kitab Miskatul Masabih.
Waman yassara dan siapa yang memudahkan ala mu'sirin kepada orang yang kesulitan, hampir sama. Mayyassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan. Kalau di sini orang yang kesulitan ini dicontohkan seperti orang fakir, orang miskin, ini kan kesulitan ini. Yang siang malam banyak waktunya dihabiskan untuk bekerja, tapi hasilnya sudah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, orang kesulitan ini yang dimaksud ala mu'sirin, kepada orang yang kesulitan. Orang kesulitan di sini ini tidak hanya tertentu kepada orang mukmin, orang muslim, tapi juga meliputi orang kafir. Jadi yang dikatakan mayyassaru ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan kepada orang yang kesulitan. Jadi orang yang kesulitan di sini ini menyangkut orang mukmin, orang muslim, juga termasuk orang kafir. Karena memudahkan orang kesulitan ini termasuk kemanusiaan. Masalah kemanusiaan. Jadi tidak terbatas pada orang muslim. Jadi memudahkan, membantu seseorang, ya, jangan melihat siapa orangnya. Men sampean nyongok siapa orangnya, congok. Ada kecelakaan, kamu dilihat bukan teman, bener tangkan cai dinagi cengke. Oh, itu salah, ya. Salah. Sudah kita kembangkan ini congok. Siapa yang kecelakaan? Oh, itu orang. Congok KTP nah. Muslim itu tolongin, muslim itu tolongin. Itu salah. Pengertiannya dalam hadis ini salah. Karena memudahkan, ya, orang yang kesulitan itu masalah kemanusiaan. Jadi siapapun orangnya, tidak peduli apakah itu orang muslim, orang mukmin, atau orang non muslim. Orang yang berbuat demikian ini, kata Nabi ya sallallahu alaihi, maka nanti Allah akan memudahkan fid dunya wal akhirah. Memudahkan ketika dia punya kesulitan, Allah mudahkan, baik itu kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat, dimudahkan oleh Allah. Ini hadis Nabi ini. Jadi siapapun orangnya, ya, yang memudahkan orang kesulitan, ya. Kalau contoh tadi kan orang kesusahan, ya, contoh kecelakaan orang kesusahan. Kalau ini yassara ala mu'sirin, may yassara ala mu'sirin, barang siapa yang memudahkan orang kesulitan, ya contohnya gampang itu tadi. Ya kesulitan apa saja, kesulitan nyaurotang. Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah mudahkan nantinya, ya, atasnya, baik kesulitan dunia maupun kesulitan akhirat. Kelanjutannya, wa man satara musliman, barang siapa yang menutupi, ini umum, ini artinya waman satara, dan barang siapa yang menutupi musliman kepada seorang Islam, muslim, al muslim akhul muslim, ya. Orang Islam satu dengan yang lain bersaudara. Ini man satara bisa jadi, ya, menutupi kekurangan, menutupi aibnya. Jadi barang siapa yang menutupi
aib saudaranya sama muslim, tapi sekarang itu aib malah diviralkan ya. Zaman sekarang aib diviralkan. Aib itu malah dibuat TikTok. Aib dibuat TikTok kemudian diviralkan. Menjadi kebanggaan. Ada tetangga kita yang punya aib, kita tutupi seolah-olah kita tidak tahu. Aib ini macam-macam, ya. Menyangkut harga diri pribadi seseorang, bisa menyangkut masalah keluarga. Kita pura-pura tidak tahu saja. Sehingga tetangga itu tadi biasa. Ini yang dimaksud waman satara musliman. Termasuk orang yang tidak punya baju, tidak punya pakaian, ya. Kan termasuk tidak punya baju, tidak tertutupi, ya. Kita kasih baju, ya. Kita kasih sarung, termasuk man satara juga, ya. Dalam pengertian letterleknya demikian. Man satara itu menutupi, satara menutupi. Karena setiap orang itu punya aib, ya. Punya aurat. Aurat itu sesuatu yang harus ditutupi. Punya rahasia. Sesama muslim, menutupi kekurangannya, aibnya. Satarallahu ta'ala anhu. Satarahullahu ta'ala, maka Allah ta'ala, ya, akan menutupi. Allah menutupi kekurangannya, menutupi kemaluannya, rasa malunya nanti di akhirat, ya. Bahkan hanya dikenal di akhirat, tapi juga fid dunya wal akhirah tertutupi. Ya hampir sama, ya. Pengertiannya hampir sama. Man satara musliman satarahullahu ta'ala fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, menutupi kekurangan, menutupi rasa malunya seseorang muslim sebagai saudara, satarahullahu ta'ala, Allah akan menutupinya atas kekurangannya, atas rasa malunya. Fid dunya wal akhirah, bukan hanya sekedar di akhirat, tapi fid dunya wal akhirah. Bisa-bisanya orang yang punya kebutuhan tak terpenuhi, kita penuhi kebutuhannya, kita tutup kebutuhannya. Kancana mulai rokok, pesen 15.000, regana rokok belum 12.000, bawanya uang cuma 15.000, yang 3.000 kamu tutup. Ya nanti kebutuhanmu akan ditutup oleh Allah. Fid dunya wal akhirah. Sudah pasti itu. Rumus kehidupannya seperti itu. Karena apa? Wallahu fi aunil abdi, karena Allah tetap akan membantu hambanya, maka nal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu senantiasa dalam menolong saudaranya. Ini yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, ya. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Semoga kita termasuk dalam hadis ini. Amin Allahumma amin.